Lalu apakah perlu kemudian diberi nama? Ini biasanya tandanya perlu tidak diberi nama. Karena memang sebagaimana kita tahu bahwasanya di sebagian pemakaman itu ada yang diberi nama. Kiai Singo Dimejo. Nah, ya biasanya begitu ya. Nyai, nah Kromo Utomo, nah Jawa kan gitu. Ini hanya ilustrasi ya, kalau ada kesamaan nama mohon maaf, hanya ilustrasi. Siapa lagi misalnya? Ki, kalau tidak diketahui namanya biasanya pakai nama hari, tergantung lahirnya. Jadi lahirnya masih keguguran, Ki Kliwon, karena lahirnya Kliwon, atau Nyi Rebu, nah, atau kembar tidak tahu namanya lalu dikasih nama Upin Ipin. Nah, ya boleh tidak dikasih nama seperti itu? Nah, para ulama terkait mengenai memberi nama itu berbeda pendapat. Nah, berbeda pendapat. Yang pertama adalah ulama Malikiyah atau ulama-ulama bermadhab Maliki. Mereka menyebutkan bahwasanya memberikan nama al-kitabatu al-qabri, menulis di kuburan, ingkanat Qur'anan, jika itu adalah ayat Al-Qur'an, maka itu hurrimat, diharamkan. Jadi kalau menulis di kuburan tulisannya adalah ayat Al-Qur'an, maka itu menurut madhab Maliki itu tidak boleh. Ditulis misalnya di kuburan ayat kursi, atau apalagi misalnya surat Ar-Rahman, atau misalnya surat apa lagi, surat Al-Waqiah, atau yang lainnya. Maka ini menurut mazhab Maliki hukumnya tidak boleh. Wa in kanat, dan jika itu untuk sekedar libayani, untuk menjelaskan mengenai nama orangnya, namanya siapa, lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa. Biasanya ditulisi kalau di tempat kita di sini ya, Kiai Singo Dimejo. Tanggal 17 Agustus 1945. Nah, misalnya karena gugur pada saat kemerdekaan. Nah, kemudian sampai 15 Oktober misalnya 2010 misalnya. Nah, yang semacam itu bagaimana? Maka yang semacam ini menurut ulama bermadzhab Maliki hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi tidak usah ditulis, ini hukumnya makruh menurut ulama madhab Maliki. Dan memang saat ini pada umumnya memang di nisan-nisan itu ada namanya. Jadi pada umumnya di nisan-nisan itu ada namanya. Sangat jarang yang tidak ada namanya. Di sekitar kita loh, kalau di tempat lain saya tidak tahu itu ada namanya. Lalu bagaimana pendapat ulama yang lain? Kalau ulama Syafi'iyah itu membedakan. Jadi membedakan antara kuburnya orang alim dengan kuburnya orang yang tidak alim, kuburnya orang soleh dengan kuburnya orang yang awam. Nah, jadi orang alim, orang soleh dengan kuburnya orang awam berbeda. Kalau untuk kuburnya orang awam, maka menurut madhab Syafi'iyah, maka menuliskan di situ hukumnya adalah makruh. Baik itu ayat Al-Quran atau nama dari orang yang bersangkutan. Baik itu ayat Al-Quran atau nama dari orang yang bersangkutan, maka menuliskannya itu hukumnya makruh. Ini untuk orang awam. Jadi kalau ada orang awam meninggal, contohnya tadi saya kasih ilustrasi Simbah Singo Dimejo. Nah, orang awam meninggal, maka tidak perlu ditulis namanya karena hukumnya makruh. Demikian pula kalau ditulisi ayat Al-Quran, hukumnya juga makruh. Tetapi kalau kuburan ini adalah orang yang soleh, illa idza kana qabru alim aw soleh, kecuali jika itu kuburnya orang alim atau orang soleh yang khawatir kuburnya tersebut hilang, maka di situ untuk orang yang soleh itu di dalam pandangan ulama madhab Syafi'i itu ditulis namanya.
Jadi beda, dirinci kalau dalam mazhab Syafi'i antara kuburnya orang yang soleh dan yang tidak. Orang alim maksudnya, orang alim, tokoh masyarakat begitu kan, syekh. Nah, siapa misalnya? Syekh Ivanuddin. Nah, masih hidup malah disebut nih. Ilustrasi Pak ya. Orang soleh misalnya. Maka di situ bagaimana? Ya, ditulis supaya tidak hilang. Itu kalau ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti itu, membedakan antara kuburnya orang awam dan orang alim atau orang yang soleh. Kemudian ulama yang lain misalnya seperti ulama mazhab Hambali itu memakruhkan min ghairi tafsil, tanpa dirinci, baina alim wa ghairihi, tanpa dirinci baik orang itu orang alim atau orang soleh. Itu hukumnya sama-sama makruh menurut mazhab Hambali. Sehingga di dalam mazhab Hambali, meskipun yang dikuburkan adalah tokoh masyarakat yang dikenal sebagai orang yang alim, dikenal sebagai kiai besar, maka tetap tidak ditulis namanya. Nah, maka kalau kita melihat di Timur Tengah yang pada umumnya menganut mazhab Maliki dan mazhab Hambali, itu pemakaman tidak ditulis namanya. Bahkan di sana hanya ditandai dengan rata dengan tanah, kemudian ditandai dengan batu-batu, atau ada gundukan tanah saja, tidak ada namanya. Karena memang di dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali memakruhkan menulis namanya. Jadi memakruhkan menulis namanya. Jadi dimakruhkan. Lalu bagaimana di dalam pandangan mazhab Hanafi? Dalam mazhab Hanafi itu makruh secara mutlak, kecuali jika khawatir hilang. Nah, kalau khawatir hilang menjadi boleh dalam mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi membolehkan kalau khawatir hilang. Jadi khawatir hilang, tidak dikenali ini di mana nih kuburnya. Nah, maka kalau itu dalam mazhab Hanafi dibolehkan. Nah, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh para ulama ini, maka jalan amannya adalah tidak mengapa diberikan tanda dengan batu sebagaimana yang kita saksikan di Ma'la atau di makam Baqi yang ada di Timur Tengah, tanpa harus diberi nama. Insya Allah kalau sudah biasa ke makamnya bisa mengenali. Jadi bisa mengenali. Sebagaimana kita tahu petani-petani di tempat kita, sawahnya tidak pernah dikasih nama, tapi tahu itu sawahnya sendiri. Nah, tapi kalau mahasiswa KKN bingung ini sawahnya di mana ya. Tapi orang yang sudah biasa tandur di situ, meskipun sawahnya kotak-kotak kecil-kecil ya di sini, itu petaninya tidak pernah keliru garap sawah tetangganya. Nah, padahal ada namanya enggak? Dikasih nama sawahnya Pak Wanto, sawahnya Pak Ijo. Ada namanya? Tidak. Ada yang pernah keliru? Mas Heri pernah keliru ke sawah itu? Enggak ya? Padahal sawahnya mirip-mirip kan? Kecil-kecil, enggak pernah keliru. Kenapa? Karena memang kalau sudah biasa kita bisa mengenali. Maka sama, kalau itu makam leluhur kita atau saudara kita sudah mengenal posisinya, oh posisinya petak kesekian misalnya, tandanya batu ini, itu sudah bisa mengenali. Sebagaimana sawah tadi bentuknya kotak semua, tapi bisa mengenali. Bahkan saudara-saudara kita yang tinggal di perumahan seperti di Perumnas sebelah, itu rumahnya mirip-mirip. Nah, tapi tidak pernah salah masuk nomor rumah. Nah, masuk rumah tanpa lihat nomornya dulu. Nah, ada yang salah masuk, oh ini rumah tetangga gitu. Enggak. Nah, sudah bisa mengenali posisinya. Baik, kita lanjutkan. Namun demikian, sebagaimana tadi dikemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat, kita harus saling menghormati dalam masalah perbedaan pendapat yang disampaikan oleh para ulama.